Pemerintah Provinsi Lampung mengajak perguruan tinggi yang ada di daerahnya untuk ikut serta dalam pengembangan teknologi tepat guna di desa. Dalam kesempatan ini, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berterima kasih atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah GTTGN tahun ini. Arinal menyebut sebagai tuan rumah dari kegiatan ini akan banyak inovasi yang terbentuk. Ia mengatakan dengan banyaknya inovasi teknologi tepat guna yang akan dihasilkan dari desa dengan adanya gelaran tersebut, pihaknya mengajak perguruan tinggi yang ada di daerah untuk ikut serta dan mengembangkan inovasi untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Arinal menjelaskan dengan ikut sertanya perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi di desa, maka akan mempercepat alih teknologi dari penemu kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di desa. Arinal melanjutkan, inovasi menjadi salah satu aspek penting sehingga akan semakin banyak menciptakan inovator baru, terlebih lagi perkembangan digital serta teknologi semakin canggih. Maka dari inovasi itu, selain digunakan oleh masyarakat desa untuk pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi daerah, melalui ajang ini diharapkan juga dapat terjadi pertukaran ilmu dan informasi terkait teknologi dan inovasi antar daerah dan provinsi. Arinal mengklaim jika pemerintahan yang dipimpinnya sangat fokus membangun desa dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditujukan dengan perkembangan yang signifikan karena ekonomi Lampung tertinggi di Sumatera, bahkan nasional. Arinal mengatakan di Lampung ada sebanyak 320.000 UMKM, namun sejauh ini belum banyak yang menggunakan teknologi tepat guna. Untuk itu, Arinal berharap melalui pagelaran gelar GTTGN ini dapat membawa perubahan agar setiap usaha dari paling kecil hingga besar mulai menerapkan teknologi. Sama bahwa gelar teknologi tepat guna Nusantara merupakan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi yang terkait dengan teknologi tepat guna dalam upaya percepatan alih teknologi dari investor penemu kepada masyarakat pengguna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi UMKM yang begitu banyak di desa. Lampung memiliki UMKM lebih kurang 320.000 UMKM, tapi masih belum tepat guna, tepat sasaran, belum juga secara kontinuitas tentang itu. Oleh karena itulah kehadiran gelar teknologi tepat guna hari ini di Lampung insya Allah akan membuat satu perubahan pada masa yang akan datang. Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya penggunaan dana desa untuk pengembangan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna dapat mengolah berbagai potensi yang ada di desa dengan dana yang minim, sehingga dana desa juga harus dioptimalkan untuk itu. Abdul Hakim mengatakan desa harus terus belajar teknologi tepat guna dengan tetap menjaga budaya lokal. Dana desa juga digunakan untuk pelatihan dan pengadaan teknologi tepat guna, utamanya yang dibutuhkan pelaku usaha di desa. Gus Halim mengatakan pengembangan desa harus dinamis, berbudaya, dan adaptif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan teknologi tepat guna juga sudah diatur. Pertama, dalam pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa harus memanfaatkan teknologi tepat guna. Selanjutnya di pasal 80 ayat 2 menyebutkan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna harus dipertimbangkan ketika pemerintah desa menetapkan prioritas program, kegiatan pembangunan desa di dalam musyawarah desa. Sedangkan penyebutan ketiga pada pasal 83 ayat 3 yaitu pembangunan kawasan pedesaan, salah satunya harus ditempuh dengan pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna. Keempat, pada pasal 112 ayat 3 yang menyatakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya harus ditempuh dengan penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna,
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Menurut Kus Halim, penekanan dalam pasal-pasal Undang-Undang Desa menunjukkan pentingnya teknologi tepat guna menuju kemandirian desa. Penekanan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Desa menunjukkan pentingnya teknologi tepat guna menuju kemandirian desa. Dan ini berarti bahwa penggunaan dana desa sangat direkomendasikan untuk inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam arah kebijakan pembangunan desa, pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna merupakan pencapaian SDGs Desa ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari potensi yang sekecil-kecilnya, desa haruslah terus belajar meski tidak boleh lepas dari budaya lokal desa. Ini berkesesuaian dengan SDGs Desa tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Diketahui, Provinsi Lampung saat ini terdapat 105 desa yang telah mandiri, 803 desa maju, 1.439 desa berkembang, dan 38 desa tertinggal, dari total jumlah desa sebanyak 2.435 desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan transaksi sebesar 2 miliar rupiah pada kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-24. Jenny Pratika Surya melaporkan.